Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengenalan bahan logam dan non-logam, disusun oleh Muhammad Yudi Setiawan dengan NIM 221090350073, Fakultas Teknik Mesin, Universitas Pamulang Serang. Definisi logam adalah unsur yang bereaksi secara kimia dengan kehilangan elektron terluarnya, membentuk ion positif. Sedangkan non-logam adalah unsur yang tidak membentuk ion positif ketika mengalami reaksi kimia. Sejarahnya, mayoritas non-logam ditemukan pada abad ke-18 dan ke-19. Sebelum itu, karbon, belerang, dan antimon dikenal di zaman kuno. Arsen ditemukan selama abad pertengahan. Mengisolasi fosfusus dari urin pada tahun 1969. Helium pada tahun 1968. Serta memiliki perbedaan sebagai satu-satunya unsur non-logam yang tidak pertama kali ditemukan di bumi. Radon adalah non-logam yang paling baru ditemukan. Ia ditemukan pada akhir abad ke-19. Unsur-unsur logam dan non-logam. Unsur non-logam yaitu materi bahan bersifat sangat mengkilap dan mampu menjadi pengantar listrik dan panas yang baik. Unsur logam umumnya akan membentuk padat pada tekanan dan suhu yang normal, kecuali menggunakan air raksa. Pada dasarnya, logam sangat mudah untuk ditempa. Hal ini yang memudahkan untuk dijadikan berbagai benda, contohnya aluminium, besi, dan emas. Sedangkan unsur non-logam, yaitu memiliki ciri fisik dan bentuk yang berbeda satu sama lain. Umumnya, unsur non-logam berbentuk gas, seperti layaknya oksigen. Ada yang berwujud cair, seperti bromin. Selain itu, ketika unsur non-logam berwujud pada maka tekstur getas. Contohnya, oksigen, silikon, neon, dan sebagainya. Selanjutnya, sifat yang terdapat pada non-logam dan logam. Sifat yang terdapat pada logam yaitu memiliki tingkat kekuatan dan kekerasan berbeda. Yang kedua, dapat dengan mudah untuk ditempa. Yang ketiga, menjadi sebuah konduktor listrik yang baik. Yang keempat, mampu mengantarkan panas. Yang kelima, bersifat mengkilap. Yang keenam, kerapatan relatif tinggi. Sedangkan sifat yang terdapat pada non-logam yaitu yang pertama, warna tidak mengkilap. Yang kedua, pengantar listrik yang rendah. Ketiga, tidak dapat ditempa. Selanjutnya, ada beberapa perbedaan khas berdasarkan kimia antara logam dan non-logam. Menurut Wikipedia, aspek logam dan non-logam. Elektronegativitas untuk logam itu lebih rendah dari non-logam dengan beberapa pengecualian, sedangkan non-logam sedang hingga sangat tinggi. Aspek ikatan kimia, jarang terbentuk ikatan kovalen. Ikatan logam, paduan antara logam, ikatan ionik antara non-logam dan logam. Sedangkan untuk non-logam, sering membentuk ikatan kovalen, serta ikatan kovalen antara non-logam. Aspek bilangan oksidasi, positif, sedangkan non-logam negatif atau positif. Aspek oksida, basa dalam oksida yang lebih rendah, semakin asam dalam oksida yang lebih tinggi, sedangkan non-logam asam, tidak pernah basah. Aspek dalam larutan berair, eksis sebagai kation, sedangkan non-logam eksis sebagai anion atau oksianion. Selanjutnya, ini adalah bentuk tabel periodik unsur kimia yang kita lihat. Next, ada beberapa pengelompokan logam secara umum, antara lain logam berat, logam ringan, logam tahan api, dan logam mulia.
Mari kita bahas satu persatu. Logam berat, yaitu secara umum berasal dari logam secara keseluruhannya. Sebagai contohnya adalah logam berupa nikel, krom, besi, timah, tembaga, seng, timah hitam dan juga putih, serta masih banyak yang lainnya. Sedangkan untuk logam ringan, dapat kelompok logam ringan, tersusun dari logam juga hanya saja tidak tersusun sepenuhnya, atau juga bisa dikatakan bahwa logam penyusunnya ringan. Contohnya, dari logam ringan ini seperti magnesium, aluminium, titanium, kalsium, natrium, barium, dan kalium. Yang ketiga, logam dan api. Adapun yang dimaksud dengan logam dan api adalah jenis logam ini mampu menahan atau mampu tahan terhadap api dengan kisaran suhu tertentu. Contohnya, logam dan api itu adalah titanium, zirconium, wolfram, dan molybden. Yang keempat, logam mulia, yaitu jenis logam ini sering dipakai dan digunakan untuk perhiasan atau peralatan lainnya. Tak hanya itu, untuk jenis logam ini biasanya diberikan harga yang cukup mahal. Contohnya emas, platina, dan perak. Next. Ada beberapa contoh struktur ikatan logam yang kita lihat bersama, gambar 1 dan gambar 2. Contohnya N tambah Na natrium tambah Ci sama dengan natrium plus Ci min. Next. Pengelompokan logam berdasarkan bahan dasarnya. Ada dua pengelompokan bahan logam. Yang pertama, logam besi atau bisa disebut ferrous. Dan yang kedua, logam non besi atau bisa disebut non ferrous. Logam besi adalah logam yang paduannya terdiri dari bahan penyusun berupa campuran unsur karbon dengan besi. Untuk jenis logam berupa besi tuang, besi tempah, baja karbon, sedang maupun tinggi, baja lunak, dan baja karbon campuran. Sedangkan untuk logam besi, jenis logam besi ini memiliki paduan untuk campuran yang mengandung Fe. Dalam logam ini diantaranya aluminium, tembaga, timbel, dan timah. Next. Contoh jenis logam dan fungsinya. Ada 25 jenis logam dan fungsinya. Yang pertama, seng, yaitu logam yang memiliki warna putih kebiruan, di mana berasal dari sebuah mineral sphalerite. Biasanya, seng digunakan untuk melapisi besi agar tidak mudah berkarat atau galvanasi. Selain itu, seng juga bisa digunakan untuk bakteri listrik. Yang kedua, tembaga. Tembaga merupakan logam yang memiliki ciri khas dengan warna yang kemerah-merahan. Selain itu, logam ini sangat dibentuk. Umumnya digunakan untuk membuat kabel listrik, alloy kuningan, perunggu, kupronikel, dan tangki air panas. Ketiga, solder. Solder adalah salah satu jenis alloy dari timah dan timbal, terkenal dengan titik lebur yang sangat rendah. Biasanya digunakan untuk menyambung kabel untuk suatu barang elektronik. Yang keempat, raksa, yaitu logam yang memiliki bentuk yang cair tetapi juga berat. Raksa memiliki warna putih keperakan dan tak lupa raksa termasuk yang sangat beracun. Raksa umumnya dipakai pada sebuah termometer dan beberapa bahan peledak. Yang kelima, platina. Platina adalah logam yang memiliki warna putih keperakan. Selain itu, platina sangat mudah untuk dibentuk. Platina sering dimanfaatkan untuk membuat sebuah perhiasan, barang-barang elektronik, atau juga dapat menjadi katalisator. Yang keenam, plutonium, yaitu suatu proses uranium pada sebuah reaktor nuklir. Umumnya, plutonium digunakan untuk membuat sebuah senjata nuklir. Yang ketujuh, titanium, yaitu titanium termasuk dalam jenis logam yang kuat.
yang mana memiliki ciri khas berupa warna putih dan sangat mudah untuk dibentuk. Titanium ini sangat tahan terhadap korosi. Biasanya, titanium digunakan untuk alloy pada pesawat luar angkasa, kerangka pada sepeda dan pesawat terbang. 8. Timah. Timah merupakan suatu logam lunak yang mana sangat mudah untuk dibentuk dan memiliki warna putih. Perakan. Timah sering dipakai untuk menyepuh sebuah baja dan menghentikan sebuah korosi pada alloy perunggu. 9. Timbal, yaitu jenis logam berat yang memiliki warna biru, putihan, dan mudah dibentuk. Untuk timbal sendiri termasuk jenis beracun. Biasanya timbal digunakan untuk baterai, atap, dan perisai radiasi. Yang ke-10, aluminium. Mempunyai ciri fisik berupa warna yang putih keperakan, sangat ringan, dan juga tahan terhadap korosi. Aluminium ini berasal dari sebuah biji boksit yang dapat diproses elektrolis. Aluminium sering dipakai untuk kabel listrik di udara, kapal, pesawat terbang, mobil, dan botol minuman kaleng. 11. C. Jenis logam ini memiliki ciri fisik berupa warna abu keputihan. Besi dihasilkan dari sebuah proses peleburan biji hematis. Besi umumnya dimanfaatkan untuk bangunan dan alloy baja. Yang ke-12. Baja merupakan logam yang sangat banyak digunakan dan berperan penting dalam sebuah sektor industri. Hal ini dikarenakan pada penyusun baja terdiri dari alloy, besi, dan karbon, yang dimana kedua bahan tersebut sering dibutuhkan dalam perindustrian. 13. Emas. Logam termasuk logam mulia. Emas memiliki sifat yang sangat lunak dan memiliki warna kuning terang. Pastinya, Grams sudah tahu bahwa emas sering dimanfaatkan untuk suatu perhiasan dan alat elektronik. Yang ke-14, kalium. Kalium ini termasuk dalam logam ringan, di mana memiliki ciri fisik berupa warna keperak dan sangat reaktif dengan bahan atau unsurnya. Kalium umumnya digunakan untuk campuran pupuk kimia dan dapat digunakan pada pembuatan kaca. 15. Kalsium. Kalsium memiliki warna keputihan keperakan, termasuk dalam bentuk logam yang sangat mudah dibentuk. Dalam penggunanya sendiri, kalsium bisa dipakai untuk membuat semen atau baja dengan kualitas yang tinggi. 16. Magnesium. Magnesium sendiri termasuk dalam jenis logam ringan. Magnesium memiliki warna perak keputihan dan jika dibakar akan menimbulkan api putih yang terang. Magnesium sering dipakai untuk suar, penyelamatan, dan pembuatan kembang api. 17. Kromium, yaitu memiliki warna abu-abu dan sifatnya adalah sangat keras. Kromium biasanya digunakan untuk menimbulkan warna yang mengkilap. Kromium juga sering dipakai untuk membuat baja yang tahan karat serta dapat melapisi berbagai logam lainnya. 18. Kupronikel, yaitu jenis alloy yang terbuat dari tembaga serta nikel. Kupronikel dipakai dan dimanfaatkan untuk membuat uang logam. 19. Perak. Logam yang sangat mudah untuk dibentuk dan memiliki warna putih abu-abu. Perak juga mampu menjadi konduktor panas dan listrik yang baik. Perak juga sering dipakai untuk membuat perhiasan dan peralatan fotografi. 20. Perunggu. Perunggu berasal dari sebuah alloy tembaga dan timah yang sudah ada di sejak zaman dahulu. Perunggu terkenal dengan sifat yang tahan terhadap korosi dan sangat mudah untuk dibentuk. Perunggu biasanya dipakai untuk membuat uang logam dan bernilai rendah. Yang ke-21, kuningan. Kuningan termasuk salah satu jenis alloy yang mana terbuat dari tembaga dan seng. Kuningan biasanya digunakan untuk barang hiasan, alat musik, paku-pakuan, dan skrup. Yang ke-22, wolfram, yaitu logam yang keras yang mana memiliki warna abu-abu keputihan. Wolfram juga sering dipakai untuk filamen lampu, barang elektronik, dan bahan sebuah alat pemotong yang tajam. Yang ke-23, natrium. Natrium merupakan logam yang sangat reaktif, memiliki sifat yang lunak serta warna putih keperakan. Natrium sering digunakan untuk lampu jalan dan dimanfaatkan pada sebuah industri kimia. Yang ke-24, uranium. Uranium adalah salah satu logam memiliki warna putih
keperakan, dan termasuk dalam radioaktif. Uranium sendiri banyak dipakai untuk tenaga nuklir atau bahkan senjata nuklir. Vanadium termasuk dalam jenis logam yang keras beracun. Vanadium sering dipakai untuk meningkatkan kekerasan pada alloy baja. Selain itu, sering digunakan sebagai katalisator pembuatan asam sulfat. Next. Contoh video tentang logam. Hai semua, salah satu jenis logam yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia adalah steel atau baja. Baja digunakan secara luas dalam berbagai industri. Dan menurut penelitian, jumlah konsumsi baja suatu bangsa dapat dijadikan indikator tingkat kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Negara-negara maju umumnya membutuhkan 700 kg baja per jiwa per tahun. Dan berikut adalah proses singkat pembuatan baja. Baja atau steel adalah jenis logam paduan yang terbuat dari besi dan unsur karbon. Unsur karbon inilah yang banyak berperan dalam peningkatan performan. Perlakuan panas dapat mengubah sifat baja dari lunak menjadi keras. Baja merupakan material yang banyak digunakan dalam berbagai industri, seperti konstruksi bangunan, pembuatan kapal, otomotif, dan banyak lagi. Baja juga merupakan 100% bahan daur ulang yang efektif. Meskipun berkali-kali didaur ulang, kualitasnya tidak akan menurun, dan hal ini membuatnya menjadi salah satu material daur ulang paling populer di dunia. Untuk membuat baja, membutuhkan beberapa material mentah seperti biji besi, namun produksi baja tidak akan mungkin terjadi tanpa penggunaan batu bara dan kokas. Kokas digunakan sebagai bahan bakar dan produksi dalam peleburan biji besi. Saat kokas digunakan, akan menghasilkan panas, namun dengan sedikit asap. Oleh karena itu, batu bara akan diubah dulu ke dalam bentuk yang lebih efisien, yang disebut coke atau kokas. Proses pembuatan kokas, yakni dengan memasukkan batu bara ke dalam oven. Di dalam oven, batu bara dipanaskan selama 18 jam dalam suhu 2400 derajat Celcius. Setelahnya, batu bara yang masih panas dan membara akan dikeluarkan dari oven, kemudian didinginkan dengan cara disiram dengan air, sehingga berubah menjadi kokas. Selain kokas, material alternatif untuk pembuatan baja yakni taconite. Taconite adalah biji besi berkualitas rendah. Ketika biji besi bermutu tinggi berlimpah, maka taconite ini dianggap sebagai batuan sisa dan tidak digunakan. Tetapi ketika pasokan biji besi bermutu tinggi menurun, maka industri mulai menggunakan taconite sebagai sumber daya. Taconite nantinya akan dihancurkan sampai menjadi ukuran-ukuran kecil. Setelah itu, taconite dipisahkan dari material besi dan material lain menggunakan magnet yang sangat kuat. Material besi ini selanjutnya akan dipanaskan dan dibentuk menjadi berukuran kelereng yang disebut dengan pelet. Ketika pelet selesai dibuat, material lain yang perlu disiapkan adalah batu kapur, yang mana fungsi batu kapur adalah untuk memisahkan impurities atau pengotor. Ketika semua material untuk baja selesai disiapkan, maka proses selanjutnya adalah memasukkan kokas, pelet, dan batu kapur ke blast furnace atau tungku pembakaran. Furnace diberi gas dan udara panas, di mana gas dan udara ini akan membakar kokas di dalam furnace hingga suhu 2700 derajat Celcius. Kokas yang terbakar kemudian memanaskan dan mencairkan pelet menjadi molten iron atau besi cair. Sedangkan batu kapur yang meleleh di dalam furnace akan naik di atas molten iron, membawa impurities dan membentuk slag. Nantinya molten iron akan dikeluarkan dari furnace lalu menuju sebuah wadah yang bernama torpedo car. Torpedo car dapat membawa 200 ton molten iron untuk menuju tempat pembuatan baja. Namun sebelumnya,
molten iron ini akan menuju tempat pengolahan untuk memisahkan sulfur yang terkandung di dalamnya. Sedangkan untuk slag atau limbah dari molten iron akan dialirkan ke jalur yang berbeda menuju cooling pit untuk didaur ulang. Nantinya bisa digunakan untuk material pembangunan. Salah satu metode pembuatan baja adalah BOF atau Basic Oxygen Furnace. Ketika sampai di fasilitas pembuatan baja, molten iron tadi akan dipindahkan ke ladle untuk dikirim ke BOF. Nantinya di dalam BOF membutuhkan dua material, yakni molten iron dan besi bekas. Di mana besi bekas ini berasal dari berbagai macam jenis besi. Besi bekas atau scrap metal didapat dengan mensortir menggunakan magnetic scrap. Ketika metal scrap sudah dimasukkan ke dalam BOF, molten iron lalu dimasukkan ke dalam BOF, dan BOF ini kemudian diposisikan secara tegak lurus. Selanjutnya dari atas BOF akan diberi oksigen murni dengan kecepatan supersonik, sehingga membuat molten iron ini suhunya menjadi 3000 derajat Celcius dan melelehkan scrap yang ada di dalamnya. Dan setelah 25 menit, molten iron akan berubah menjadi molten steel dan dituang ke ladle. Jika konsumen membutuhkan ultra low carbon steel seperti yang diperlukan dalam industri otomotif, maka ladle yang berisi molten steel tersebut akan dikirim ke dalam vacuum degassing tank yang berfungsi untuk mengurangi tingkat karbon yang terkandung di dalam molten steel. Dari vacuum degassing tank, molten steel atau baja cair dituang pada penampung logam cair dengan kecepatan 5 ton per menitnya. Dan nantinya akan masuk ke dalam serangkaian mold atau cetakan. Perjalanan baja cair menuju mold ini akan melalui air yang berfungsi untuk mendinginkan dan memadatkan. Baja cair yang keluar dari mold kemudian akan menuju konveyor, di mana baja cair ini akan berubah menjadi strand steel. Dan untuk menyesuaikan ukurannya, strand steel akan dipotong menggunakan automated torch sehingga menjadi slab steel, dan biasanya tebal dari slab ini sekitar 22 cm. Untuk membuat baja dengan grade tertentu, juga bisa menggunakan electric arc furnace atau EAF. Jika metode BOF tadi mengkombinasikan 70% molten iron dan 30% scrap metal, maka pada electric furnace digunakan untuk meleburkan 100 hingga 70% scrap metal dan 30% molten iron. Bedanya dalam prosesnya tersebut, digunakan energi listrik sampai berubah menjadi slab steel. Setelah menjadi slab steel, kemudian akan dikirim menuju fasilitas hot strip mill. Di fasilitas tersebut, slab steel akan dipanaskan kembali pada furnace dengan suhu 2400 derajat Celcius selama kurang lebih 2,5 jam. Setelah dipanaskan, slab steel akan dimasukkan ke dalam serangkaian mesin untuk dikurangi ketebalannya dan membuatnya menjadi lebih panjang. Baja yang tebal tersebut, sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lembaran-lembaran baja tipis dengan panjangnya lebih dari 30 meter. Setelah menjadi tipis, lembaran-lembaran baja kemudian dikirim menuju mesin coiler, di mana pada mesin itu lembaran baja akan digulung menjadi coil steel. Dengan bentuk gulungan-gulungan, baja akan lebih mudah untuk disimpan atau langsung dikirim ke konsumen. Tergantung dari kebutuhan, coil steel akan diproses lagi seperti proses galvanizing yang bertujuan agar coil steel tahan terhadap korosi dan karat. Coil steel juga diberi lapisan aluminium yang bertujuan sebagai produk yang tahan panas. Selain dengan pemberian lapisan aluminium, coil steel juga dapat diberi lapisan timah tipis yang nantinya akan digunakan untuk tempat makanan, minuman, hingga cat. Next,
Contoh jenis logam dan non-logam beserta fungsinya. Ada 3 jenis logam. Ada 3 jenis non-logam yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu fluor, yang kedua itu brom, yang ketiga itu yodium. Fluor adalah senyawa yang biasa dicampur ke pasta gigi dan berfungsi untuk menguatkan gigi. Selain itu, freon atau fluor juga dapat dimanfaatkan sebagai pendingin kulkas atau AC. Yang kedua, brom merupakan senyawa yang biasanya dipakai sebagai bahan baku obat penenang saraf. Selain itu, senyawa brom juga dapat digunakan sebagai campuran zat dalam memadamkan kebakaran. Yang ketiga, yodium merupakan senyawa yang kerap digunakan sebagai bahan baku antiseptik luka. Selain itu, senyawa yodium juga dapat dipakai untuk tambahan di garam, dapur, dan bahan tes amilum pada industri tepung. Next. Contoh jenis semi logam dan fungsinya. Ada dua contoh jenis semi logam yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama silikon, yang kedua germanium. Silikon yaitu merupakan unsur kedua paling banyak di alam. Unsur silikon biasanya digunakan sebagai bahan pembuat alat-alat pemotong dan pengamplas. Selain itu, silikon dapat digunakan sebagai pembuat bahan semikonduktor seperti gelas dan keramik. Sedangkan germanium yaitu unsur yang masuk dalam kategori langka di alam. Unsur germanium biasanya digunakan sebagai bahan semikonduktor, isolator, dan konduktor tergantung pada suhunya. Ada contoh dari proses non-logam. Mari kita tonton. Walau garam seringkali dianggap sebagai penyebab berbagai penyakit, seperti hipertensi dan stroke. Namun konsumsi garam yang mengandung mineral yodium dengan jumlah yang pas juga memiliki peran penting dalam menjaga organ tubuh agar berfungsi dengan baik. Selain dibutuhkan oleh tubuh manusia, hewan ternak seperti sapi juga membutuhkan garam untuk membantu pertumbuhan mereka, seperti meningkatkan nafsu makan, meningkatkan bobot badan, dan juga meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Garam yang biasa diaplikasikan pada hewan ternak adalah garam balok. Sedangkan manusia selain mengambil manfaatnya, garam juga biasa digunakan untuk menambahkan cita rasa dalam makanan. Garam sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Lalu, bagaimana proses pembuatan garam pada produksi pabrik modern? Pada kesempatan kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian mengunjungi pabrik pembuatan garam di Amerika dan melihat proses pembuatan garam dalam skala industri. Video ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Perlu kalian tahu, garam yang kita temukan kebanyakan berasal dari 3 sumber, yaitu tambang garam, endapan garam pada daratan yang dulunya adalah dasar laut, dan dari air laut yang dipompa di danau air asin. Kebanyakan pabrik garam mengekstrak garam dari air laut dengan proses penguapan. Baik secara mekanis
ataupun secara alami dengan membiarkan matahari melakukan pekerjaannya. Proses ini akan menghasilkan apa yang disebut dengan garam matahari. Ini adalah bongkahan besar kristal garam yang berasal dari danau garam besar di Utah. Pada kondisi tingkat tinggi dan air pada level penuh, danau ini dapat memiliki kandungan 7 kali lebih asin daripada lautan. Pertama, petani garam akan memompa air laut untuk menampungnya di danau garam buatan yang digunakan untuk menampung air laut. Kemudian menjemurnya di bawah sinar matahari. Pada saat penjemuran inilah akan terjadi proses penguapan. Air akan menguap menjadi gas dan meninggalkan butiran-butiran kristal asin, yang dimana kristal inilah yang akan dipanen dan dijadikan sebuah garam. Ketika level air laut pada danau menurun, petani akan memompanya kembali untuk memenuhinya. Sehingga terciptalah pemandangan kristal garam dari siklus penguapan selama 2 tahun ini. Selanjutnya, proses pemanenan. Pada proses pemanenan, petani akan menggunakan bulldozer, ekskavator, dan juga mesin pemanen garam khusus pada area yang lebih luas. Bulldozer dan ekskavator digunakan untuk mengumpulkan kristal dan menatanya menjadi gunung kristal, dan juga memuatnya ke dalam truk yang akan membawanya ke pabrik pengolahan garam. Sementara itu, mesin pemanen garam yang ditarik oleh traktor dapat memanen dan melayani lebih banyak truk gandeng untuk memuat garam ke pabrik pengolahan. Kristal dari danau air asin akan dimuat dan dimasukkan ke konveyor pabrik yang selanjutnya menuju pemberhentian pertama. Ini adalah stasiun pembilasan kristal untuk menghilangkan kontaminan seperti ganggang dan debu dengan menggunakan air tawar yang melarutkan garam. Pada dasarnya, kristal disiram dengan air tawar dari Danau Bryant. Selanjutnya menuju ke stasiun kedua berisi pengeringan udara panas. Pada tahap ini, mesin akan menghilangkan kelembaban dan debu dalam garam dalam waktu 10 menit. Kemudian kristal garam berguling melintas serangkaian layar penyortiran dengan bukaan yang semakin mengecil. Pada proses penyortiran ini akan menghasilkan kristal garam menjadi 3 kelas, yaitu kasar, sedang, dan halus. Setiap grade akan melanjutkan ke konveyor yang terpisah dan diangkut ke tempat penyimpanan yang ditentukan. Pabrik menggunakan garam kelas menengah untuk membuat pellet untuk peralatan pelunak air. Mesin press ini akan memampatkan kristal menjadi bentuk pellet kapsul bersamaan dengan bahan aditif tertentu untuk membantu peralatan pelunakan air bekerja lebih baik. Beberapa pasok air kota memiliki kandungan mineral yang tinggi.
Air yang keras ini membuat sabun sulit untuk berbusa dan meninggalkan noda di wastafel bak mandi dan toilet. Garam memicu reaksi kimia yang melarutkan mineral bermasalah. Pabrik garam di sini juga mengemas garam produksinya dalam tas besar kemasan 50 kg. Selain itu, pabrik juga memproduksi berbagai produk garam seperti garam kolam renang, garam jalan untuk mencairkan es di musim dingin, dan tentu saja garam kuliner. Peralatan pengemasan otomatis pabrik mengisi kertas dan kantung plastik. Perusahaan ini juga menjual solar saw ke beberapa industri untuk digunakan sebagai bahan pembuat produk seperti deterjen. Ada juga pasar pertanian yang biasanya pabrik akan mengemas dalam bentuk garam balok press. Petani umumnya membeli balok bidang garam yang diperkaya dengan mineral sebagai nutrisi untuk ternak mereka. Pabrik memproduksi berbagai macam garam dan mineral yang memiliki formulasi yang berbeda yang ditandai dengan warna yang berbeda untuk memudahkan identifikasi. Untuk menghasilkan garam bagi ternak, mesin ini akan menjatuhkan 50 pon garam sekaligus ke dalam cetakan berbentuk balok. Kemudian sebuah mesin pres menerapkan 750 ton tekanan yang akan menghasilkan kristal menjadi sebuah balok. Dalam penggunaannya, petani hanya cukup meletakkan balok di kandang ternak dan membiarkan hewan ternak menjilatinya untuk mendapatkan dosis natrium yang mereka butuhkan. Produk garam ini adalah sebuah karya dari sebuah danau air asin buatan dengan bantuan sinar matahari yang memberikan kristal yang pada akhirnya menjadi garam yang kita konsumsi. Selanjutnya, perbedaan unsur logam dan non-logam. Ada beberapa perbedaan unsur non-logam dan non-logam sebagai berikut. Yang pertama, logam memiliki konduktor, yakni kemampuan untuk mengalir listrik, sementara unsur non-logam tidak memiliki konduktivitas listrik. Yang kedua, sifat logam lebih menonjol, termasuk memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi, sedangkan non-logam cenderung memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah. Yang ketiga, logam umumnya dalam bentuk padat, sedangkan unsur non-logam bisa hadir dalam bentuk padat, cair maupun gas. Yang keempat, kekuatan dan kekerasan merupakan karakter logam yang dapat ditempa, sementara non-logam cenderung lebih lembut dan sulit untuk dibentuk. Yang kelima, unsur logam memiliki kilau yang mencolok, sementara non-logam tidak memiliki kilau yang sama. Dan yang terakhir, selain mengantarkan listrik, logam juga memiliki kemampuan untuk mengalirkan panas, yang berbeda dengan non-logam yang tidak dapat mengalirkan panas. Next, non-logam yang tidak terklarifikasi. Apa itu non-logam yang terklarifikasi? Yaitu unsur non-logam diklarifikasi sebagai gas mulia, halogen, atau metaloid. Ada 7 non-logam sisanya
adalah hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, fosforus, belerang, dan selenium. Dalam bentuk mereka yang paling stabil yaitu 3 merupakan gas tidak berwarna. H, N, dan O. 3 memiliki penampilan seperti logam. C, P, dan Se. Dan 1 berwarna kuning, S. Secara elektrik, karbon grafit adalah semi logam, panjang bidangnya, dan semikonduktor. Dalam alat tegak lurus bidangnya, fosfat dan selenium adalah semikonduktor, serta hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Dan belerang adalah insulator. Mereka umumnya dianggap terlalu beragam untuk mendapatkan pemeriksaan kolektif dan telah disebut sebagai non-logam lainnya, atau lebih jelas sebagai non-logam, terletak di antara metaloid dan halogen. Akibatnya, kimia mereka cenderung diajarkan secara berbeda menurut 4 golongan tabel periodik masing-masing. Misalkan, hidrogen dalam golongan 1 non-logam, golongan 14 karbon dan mungkin silikon dan germanium, non-logam golongan 15 nitrogen, fosfor, dan mungkin arsen serta antimon, serta non-logam golongan 16 oksigen, belerang, selenium, dan mungkin tellurium. Subdivisi lain dimungkinkan sesuai dengan preferensi individu penulis. Next. Metaloid. Metaloid yaitu 6 unsur yang lebih umum dikenal sebagai metaloid adalah boron, silikon, germanium, arsen, antimon, dan tellurium. Masing-masing memiliki penampilan logam pada tabel periodik standar. Mereka menempati area diagonal di blok P yang membentang dari boron di kiri atas hingga tellurium di kanan bawah. Di sepanjang garis pemisah antara logam dan non-logam yang ditunjukkan pada beberapa tabel, mereka rapuh dan buru sebagai konduktor panas dan listrik yang baik. Boron, silikon, germanium, dan telur adalah semikonduktor. Arsen dan antimon memiliki struktur elektronik semi-lock, meskipun keduanya memiliki bentuk semikonduktor yang kurang stabil. Secara kimia, metaloid umumnya berperilaku seperti non-logam atau disebut lemah. Di antara unsur non-logam, mereka cenderung memiliki energi ionisasi, afinisasi elektron, dan nilai keelektronegativan terendah, dan merupakan zat pengoksidasi yang relatif lemah. Mereka lebih lanjut menunjukkan kecenderungan untuk membentuk paduan dengan logam. Dalam tabel periodik di sebelah kiri, metaloid non-logam lemah adalah himpunan tak tertentu dari logam yang memiliki sifat logam lemah, seperti timah, timbal, dan bismut. Kadang-kadang disebut sebagai logam pasca transisi. Allotrope, yaitu sebagian besar unsur non-logam adalah dalam bentuk allotropik karbon, misalkan terjadi sebagai grafit dan sebagai intan. Allotrope tersebut mungkin menunjukkan sifat fisik yang lebih logam atau kurang non-logam di antara halogen, non-logam, dan non-logam yang tak terklarifikasi. Ada beberapa antara lain. Iodin dikenal dalam bentuk osmol semikonduktor. Grafit, keadaan standar karbon, adalah konduktor listrik yang cukup baik. Berlin, sebuah allotrope karbon, jelas non-logam, tembus cahaya, dan merupakan konduktor listrik yang sangat buruk. Karbon dikenal dalam beberapa bentuk allotropik,
lainnya termasuk bukmi Stellifullerena yang semikonduktor dan varietas amorf serta varietas lis parakristalin atau bisa disebut campuran amorf dan kristal. Nitrogen dapat membentuk gas tetranitrogen N4, sebuah molekul polyatomik yang tidak stabil dengan massa hidup sekitar 1 mikrodetik. Oksigen adalah molekul diatomik dalam keadaan standar. Ia juga eksis sebagai ozon O3, sebuah altrep non-logam yang tidak stabil dengan waktu paruh di dalam ruang sekitar setengah jam dibandingkan dengan sekitar 3 hari di udara pada suhu 20 Celcius. Semua unsur yang paling umum dikenal sebagai metaloid membentuk altrep, antara lain boron dikenal dalam beberapa bentuk kristal dan amorf. Silikon dapat membentuk kristal seperti berlian, amorf dan allotrep orthorhombic Si24. Pada tekanan sekitar 10-11 GPa, germanium berubah menjadi fase logam dengan struktur tetragonal yang sama seperti timah. Ketika didekompresi dan bergantung pada kecepatan pelepasan tekanan, germanium metalik membentuk serangkaian allotrep yang menstabilis dalam kondisi sekitar. Arsen dan antimon membentuk beberapa allotrep terkenal, kuning, abu, dan hitam. Tellurium dikenal dalam bentuk kristal dan amorf. Terima kasih. Cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata atau penjelasan kurang baik atau kurang jelas, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.